Oh, Masya Allah. Masya Allah. Selamat ya, udah dokter Mm-mm. sekarang. Anak Wah, Mariki, rame situasinya. rame Rame. Assalamualaikum kemang air kangen. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah tamyiz yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Din. Ihdinas ihdinas siratal siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala Amin. mengkaji kitabullah Al-Qur'anul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Apa kabar kakak-kakak semua, sehat-sehat? Alhamdulillah, Kak Ir, sehat, 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 sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang gua tidur juga bang. Malam ini kita akan mulai di Orang gak tidur di bawah di lantai. Tamyiz 3 ya. Kalau di Tamyiz lantai 3 tidur di itu lantai lah. Itu apa? Tamyiz 3 itu tarkib, Kak. Buku ungu. Buku ungu ya. Mulai tarkib itu kan Syarah Tamyiz Mahir 3 halaman 1. Ya. Pengertian tarkib. Udah ketemu tarkib? Sudah. Belum, tak dulu. Tarkib Coba jumlah kalam. ya, tarkib jumlah, tarkib Halaman jumlah. berapa, Kak Ir? Dalam bahasa Indonesia, jumlah itu kalimat. Kalimat ya. Ya, dalam bahasa Arab jumlah atau kalam. Kalimat dalam bahasa Arab kata. Halaman, Ya, jadi dalam halaman bahasa berapa, Arab kalimat itu Kak Ir, tadi? kata. Jadi satu kata gitu kan. Fi Satu kata. ila itu kan Satu al kata. akhirati itu satu kata itu namanya kalimat. Kalimat. Tapi dalam bahasa Indonesia kalimat Beberapa kata. beberapa kata. Iya. Kalau satu Nah, kata belum itu kalimat. jadi kalau tarkib itu maksudnya susunan. Kalau kakak menyusun buku, ya kan? Buku, misalnya buku tulis, terus buku cetak, buku apa, itu kan susunannya lebih dari satu kan? Mm-mm. Namanya susunan kan lebih dari satu. Itu yang dinamakan tarkib. Jadi Tarkib. tarkib itu susunan.
Nah, kita itu sebenarnya tarkib 1 itu satu lafadz. Kita mempelajari persatuan lafadz, lafadz tunggal. Kan kakak kan pelajari huruf kolom 1 sampai kolom 26, ya kan? Ya. Kolom 1 ada bijari, ilaan. Nah, itu semua satu lapat kita pelajari. Ya kan? Kemudian kita belajar isim, itu juga satu lapat. Isim, ciri isim adalah dia ada tanwin, ada kasroh, ada alif lam. Itu yang kita pelajari satu lapat. Kemudian fi'il juga satu lapat. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Itu satu lapat, satu lapat. Itu pelajaran tamyiz 1. Tamyiz 2 itu 2 lafat. Ya, sebenarnya memang benar-benar mudah belajar tamyiz itu. Tamyiz 2 itu 2 lafat. Apa itu? Unsur kalam. Itu yang kemarin kita ada PR berkali-kali itu unsur kalam. Ya kan? Bijari. Ya kan? Unsur kalam. Bijari. Bil akhiroti. Billahi. Ilal masjidi. Itu 2 lafat. Jadi mempelajari tamyiz itu satu lafaz, 2 Dua lafaz. lapas. Nah, sekarang kita masukin yang 3. ketiga. 3 lapas. Belum tentu 3 lafaz juga. Bisa Belum. 4. Kalam Bisa sempurna, kalam 5. sempurna. Ya, tapi artinya begini, kalau kemarin itu belum kalimat, nah, belum kalam, ya kan? Satu Iya. lafaz, 2 lafaz itu belum kalam, belum kalimat. Nah, sekarang kita mempelajari kalimat, mempelajari kalam, jumlah kalam. Apa bedanya kalau 2 lafaz bukan kalimat? Ya kan, misalnya kan 2 lafaz itu kan apa? Bil akhiroti, bil kitabi. Itu 2 lafaz, tapi belum kalimat. Kalau di tamyiz ada istilah sibeh jumlah. Itu dia tuh belum baca-baca surat tuh. Nah, sekarang kita masukin tarkib, itu kalimat. Nah, di kalimat itu pengertian tarkib dulu. Coba Kak Rosita Jamal dibaca pengertian tarkib. Tarkib adalah identifikasi susunan struktur lafaz dalam kalam atau jumlah. Struktur lafaz dalam kalam mengandung 2 indikasi, yakni harakat akhir, tarkib lafzi, dan kedudukan lafaz tarkib kalam. Antara harakat akhir lafaz dengan kedudukan lafaz itu saling terkait. Ya, oke. Lanjut. Tarkib lafzi adalah tarkib berupa identifikasi i'rab atau harakat akhir pada gabungan lafaz di dalam kalam. Gabungan 2 lafaz. Jadi Ya, i'rab 2 lafaz. itu identifikasi bagian kalam. Belum struktur kalamnya, intinya identifikasi saling pengaruh lafaz pada lafaz yang lainnya. Pada tarkib lafzi, kita mempelajari apa keterkaitan satu lafaz kepada lafaz yang lainnya. Keterkaitan atau interaksi antara tidak hanya pada perubahan i'rab, juga mempengaruhi dalam makna. Sedangkan tarkib kalam adalah identifikasi 2 hal, yakni identifikasi i'rab atau tarkib lafzi dan struktur lafaz tarkib kalam dalam ayat-ayat pada surah Al-Quran, dalam surat-surat Al-Quran. Identifikasi struktur lafaz dalam kalam itu tujuannya adalah untuk mengenali fungsi, pengaruh, dan makna lafaz dalam kalam. Ketiga, unsur pokok tersebut membentuk makna atau pesan yang disampaikan dalam suatu ayat atau antar ayat. Jadi,
Tarkib kalam merupakan gerbang utama dalam memahami pesan atau makna kalam yang Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Ya, betul. Jadi berbekal dengan tarkib kalam atau irab atau tarkib lafzi plus tarkib kalam, diperolehlah pemahaman struktur yang menyeluruh, terintegrasi dalam suatu kalam, bahkan antar kalam. Karena itu, tarkib kalam atau irab dalam struktur lafaz menjadi sangat penting untuk memahami pesan yang disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi tarkib ada dua, Kak. Tarkib lafzi, tarkib kalam. Tarkib lafzi itu bisa disebut juga i'rab. Tarkib kalam. Tarkib kalam itu sudah kalimat, namanya kalam. Kalam itu kalimat. Kalau tarkib lafzi itu dua lafaz itu. Dua lafaz itu adalah ada apa itu gabungan yang kita pelajari disebut unsur kalam. Iya. Jadi apa bedanya tarkib lafzi dengan tarkib kalam? Bedanya adalah kalau tarkib lafzi itu dua lafaz. Kemudian yang penting itu kalau tarkib lafzi itu harokat akhir pada lafaz kedua. Saya ulang, tarkib lafzi itu yang penting harokat akhir pada lafaz kedua. Misalnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan mudhof ilaihnya pasti jar, betul? Dorob madrub, dorob madrub, madrubnya pasti jar kan? Itu maksudnya. Itu namanya adalah apa itu tarkib lafzi. Tapi tarkib lafzi kan dua macam. Ada yang kedua itu jar, ada yang satunya tawabi. Tawabi itu kan misalnya kalau mausuf sifat. Ya. Mausuf sifat itu kan ada an, un. Ya kan? Maksudnya yang berakhiran tanwin. Atau al. Akhiran alif lam. Awalnya alif lam. Itu namanya adalah tawabi. Kalau tarkib kalam, memang itu juga diurus. Artinya harokat akhirnya diurus juga, dipikirkan juga, dibahas juga. Artinya tarkib kalam itu adalah membahas tarkib lafzi juga, gitu maksudnya. Ditambah struktur itu kedudukan. Jadi di dalam tarkib kalam itu kita membahas apa itu tarkib lafzi ditambah dengan Struktur lafaz. struktur lafaz gitu. Tarkib kalam. Sekarang kita halaman 2. Coba sekarang Kak Alfiah dibaca halaman 2. Tarkib kalam dibagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib kalam dibagi dua, terbagi dua, yakni jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah. Struktur jumlah mubtadaiyah dan ada dua, mubtada atau subjek dan khobar predikat. Sedangkan struktur jumlah fi'liyah ada tiga, yaitu fi'li kegiatan, fa'il pelaku, ya, fi'il atau kegiatan, fa'il pelaku dan maf'ul bih objek. Di samping dua tarkib tersebut ada struktur tambahan yang disebut bayinatul kalam, terdiri atas 12 unsur. Ya. Tarkib kalam adalah identifikasi struktur lafaz dalam jumlah struktur lafaz. Dalam jumlah ada 5, yaitu jumlah mubtadaiyah, mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il dan maf'ul bih, dan identifikasi struktur lafaz dalam tarkib
terkait erat dengan i'rob atau harkat akhir. Akhir lafadz atau disebut juga dengan tarkib lafzi. Tarkib lafzi yaitu identifikasi i'rob harakat akhir dalam gabungan dua lafaz. Tarkib lafzi disebut juga i'rob. I'rob membahas perubahan harkat akhir lafaz, namun tidak membahas kedudukan lafaz. Baik. Terus, Nah, ya, sekarang itu kan tarkib itu kan ada apa itu? Dua. Dua. Tarkib Mubtadaiyah mubtadaiyah dan jumlah jumlah ya fi'liyah. tarkib iya, kalam itu ada Jumlah dua, jumlah mubtadaiyah, mubtadaiyah dan jumlah jumlah fi'liyah. 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 Sebenarnya semua di ayat Al-Quran itu memang hanya ada dua itu, Kak. Maksudnya Mubtadaiyah yang dan ada jumlah fi'liyah. mubtadaiyah atau jumlah fi'liyah, yang lain Ya. nggak ada. Kan itu makanya gampang itu. Kalau mubtada terdiri hanya dari dua, mubtada dan khobar, udah gitu. Yang kedua kalau fi'liyah ada fi'il, ada fa'il dan Ada maf'ul maf'ul bihi. bih. Jadi Iya. sebenarnya untuk Tamyiz 3 itu lebih mudah. Mudahnya apa? Karena kita itu sekarang mengenali kalimat. Kalimat mubtadaiyah itu mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Subjek. Apa mubtada, Kak? Subjek. Mubtada itu adalah kalau kakak itu cucunya sekolah itu kan ada ibtidaiyah, betul? Ya, Ya, Permulaan. ibtidaiyah itu artinya dia Mulaan kalam. pemula, ya kan? Jadi Pemula. mubtada itu artinya isim di awal jumlah. Saya ulang, mubtada itu isim di awal jumlah. Itu mubtada. Jadi dia adalah pemula. Karena disebut ibtidaiyah itu ya sekolah pemula. Kemudian mubtadaiyah itu cuma dua anggota coba. Di seluruh 30 juz itu 6.000 ayat lebih itu cuma namanya Muhammad mubtadaiyah cuma mubtada dan khobar, nggak ada yang lain. Yang lain itu yang dibaca oleh Kak Alfiah tadi itu struktur tambahan disebut bayinatul kalam. bayi. Bayinatul kalam. Jadi nanti mubtada, khobar, bayinatul kalam. Bayinatul kalam itu ada 12. Yang paling sering tampil hampir setiap ayat itu namanya hal. Jadi mubtada, khobar, hal. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, hal. Saya ulang, mubtada, khobar, hal. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, hal. Itu yang paling banyak hampir setiap ayat itu. Bayinatul kalam yang lain, yang 11 itu enggak banyak. Maksudnya jarang-jarang dia tampil. Nah, sekarang untuk apa bedanya jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah? Gampang. Kalau ayat Al-Quran dimulai dari isim, itu mubtadaiyah. Pasti mubtadaiyah. Ya, pasti mubtadaiyah. Pasti Coba mubtada. sekarang. Ada ayat dimulai khotamallahu ala qulubihim. Khotama. Itu apa? Tutup Fi'il. mati. Fi'il. Fi'il madi. Nah, Fi'il. oleh karena itu dia jumlah mubtadaiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Gampang kan? Maksud saya memang sebenarnya Al-Quran itu gampang. Yang susah itu bahasa Arab. Loh, memang Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab. Apa bedanya? Kalau bahasa Arab kosakatanya di luar Al-Quran. Ada Al-Qur'annya, tapi yang banyakkan di luar Al-Quran. Kalau Al-Quran kosakatanya pasti bahasa Arab juga, tapi maksudnya itu dia namanya fushah.
Mushaf. Pushah. Pushah itu adalah Bahasa Arab pushah tingkat itu tinggi. adalah struktur kalimat, susunan kalimat yang paling unggul. Bagaimana Yang nggak paling unggul yang tinggi. menyusun Allah? Allah. Benar nggak? Fusah. Yang Arab menyusun fusah. Al-Quran itu Allah gitu. Jadi bagaimana nggak unggul? Unggul. Tapi Allah itu menjanjikan gampang dipelajari, yaitu hanya dua jumlah. Mubtadaiyah, mubtada, khobar, hal. Fi'liyah, fi'il, fa'il, Hal. maf'ul bih, hal. Udah, itu aja. Hal. Hal gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kakak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlah fi'liyah apa mubtadaiyah? Mubtadaiyah. Nah, Khobar. mubtadaiyah. Jadi Kak Atirah mic-nya dibuka. Baru Maklum ada cucunya ribut. suaranya. Dia Maklum teriak cucunya tapi ribut. nggak dengar. Jadi kalau seperti itu, Alhamdulillah itu jumlah mubtadaiyah. Kenapa? Karena Diawali dengan alhamdulillah ismiyah apa mubtada mubtada ya, diawali dengan isim isim. alhamdu. Apa ciri alhamdu itu isim? Alif lam. Alif lam gampang kan? Di mana susahnya? Nggak ada susahnya. Amin. Alhamdu. Alhamdu. Nggak sampai di tugas lupa. Putus, saya putus. Putus. Oke. Nah, sekarang itu dua jumlah udah paham betul ya, dua jumlah. Sekarang kalau jumlah fi'liyah itu kan cuma 3 macam fi'il kan? Fi'il madi, Ya kan? Fi'il madi, mudari, mudore, amar. amr. Ya kan? Madi, mudore, amr. Setiap fi'il punya fa'il, betul nggak? Betul. Oke, artinya itu namanya setiap fi'il kalau diawali dengan fi'il khotamallahu, khotamallahu, khotama jumlah fi'liyah. Begitu tarkibnya. Khotama jumlah fi'liyah. Berupa apa? Fi'il madi. Berupa fi'il madi. Domirnya apa? Huwa. Allah. Domirnya huwa. Udah, itu namanya tarkib. Gampang kan? Jumlah fi'liyah berupa apa? Fi'il madi. Domirnya apa? Huwa. Maka Huwa. kalau orang baca khotamallahu, itu pasti dia itu ada fa'il, yang fa'il itu mudzakkar. Ya kan, fa'il itu goib. Karena fi'il madi khotama kan dia huwa itu kan goib, ya kan? Ya. Jadi yang dinamakan itu adalah sudah analisa khotamallahu, khotama adalah fi'il madi, jumlah fi'liyah, fi'il madi, domirnya huwa. Tarkib itu cuma begitu, Kak. Nah, nanti Allahu. Nah, Allahu karena dia jumlah fi'liyah, dia punya fa'il, Allahu fa'il. Sekarang, apa tandanya fa'il itu? Kalau mubtada itu rofa, khobar rofa, fa'il rofa. Nah, tolong ini dicatat beneran. Mubtada rofa, apa itu khobar rofa, Barofa. fa'il rofa. Kalau maf'ul bih nasob. Maf'ul bih nasob. Maka lagu yang saya kirim macam tarkib ada 2, tarkib kalam, tarkib labdi, tarkib kalam ada 2, 1 jumlah mubtadaiyah, 2 jumlah fi'liyah. Itu adalah tarkib lafdi dan tarkib kalam. Nah, lagu yang kedua itu jumlah mubtadaiyah. Lagu yang ketiga jumlah fi'liyah.
Sebenarnya malam ini saya ingin menjelaskan dua itu, jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kalau lagunya kakak nggak usah di dalam forum ini ya, kita langsung kepada apa itu? Latihan. Langsung kepada apa kak? Mubtada berupa Ilah isim tarkib al-ma'rifah. lafzi. Nah, maksudnya langsung kepada Contoh, prakteknya ya. praktek, contoh. Ada contoh ya. Ya. Contohnya itu ada di halaman 6. Halaman 6. Al-haqqu birrabbika. Nah, itu dia. Coba Kak Atiro dibaca. Waduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul adzim. Tarkibnya Al-haqqu mubtada. al-haqqu min rabbika jumlah mubtada ya, Mubtada betul? ya. Ya. Al-haqqu Al-haqqu mubtada. mubtada, Min ya kan? rabbika Berupa jar isim majrur. al-ma'rifat. Ya, min marifat. Min rabbika jar majrur. Min Sebagai rabbika, khobar. ya betul. Sekarang kakak kenapa ini saya mulai dengan mubtada isim al-ma'rifat? Gini, Gimana? supaya kakak itu konteksnya jelas, coba lihat di buku hijau. Buku hijau. Buku Halaman. hijau dari depan halaman 36. Halaman 36. Oke. Nah, Al-mubtada. di situ Al-mubtada adalah, khobar. ya betul. Jumlah Al-lafdu. mubtada'nya. Kan di situ dimulai dari mubtada, kemudian khobar, Bar. kemudian khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Akhor. Mubtada khobar, lalu khobar muqaddam, mubtada muakhor. Mubtada muakhor. Apa maksudnya? Khobarnya duluan. Khobarnya didahulukan dari mubtada. Betul ya, khobar muqaddam itu muqaddamu itu didahulukan. Khobarul muqaddamu, khobarnya itu didahulukan. Min Mubtadaul rabbika muakhor. al-haqqu. Min Muakhor rabbika itu al-haqqu. diakhirkan. Oke, sekarang kita awali dengan mubtada khobar. Al-mubtada'u. Al-mubtada'u itu satu al-lafdu. Al-lafdu itu apa? Al-lafdu itu lafad. Maksudnya adalah isim. Kemudian yang kedua itu yang digaris bawahi ya Kak. Yang digaris bawahi satu al-lafdu, dua unsurul kalami. Unsurul kalami, unsur kalam. Jadi namanya mubtada itu berupa lafat tunggal. Lafat tunggal itu bisa nakiroh, bisa makrifat, bisa alam. Alam itu isim nama. Bisa domir, bisa isyarah, bisa mausul. Semua bisa. Nah, namanya itu adalah mubtada. Mubtada itu bisa lafat tunggal. Yang pertama itu tulisan lafat di garis bawah itu maksudnya lafat tunggal. Tunggal itu satu lafat maksudnya. Jelas ya? Sekarang yang kedua di garis bawah itu unsurul kalami. Unsur kalam. Unsur kalam yang menjadi mubtada itu satu mudhof ilaih. Isyarah musyar ilaih, mausul silah, mausuf sifat, masdarul muawal. Kalau yang belum kakak kenal namanya masdarul muawal, ya kan? Ya. Nah, yang unsur kalam untuk mudhof ilaih, isyarah musyar ilaih, mausul silah, mausuf sifat itu udah kenal semua.
Di dalam contoh yang kakak mulai tadi, kenapa saya mulai dengan al-ma'rifat? Karena itu kan dimulai dengan satu lafat. Mubtada itu satu lafat, gitu kan? Al-ma'rifat, al-alam, domir, isyarah, mausul. Itu artinya mubtada satu lafat itu yang tadi itu di dalam halaman 6 tadi al-haqqu. Al-haqqu itu satu lafat. Itu maksudnya saya hanya ingin menunjukkan di halaman yang ini, di halaman apa itu namanya? 36. Di halaman 36 halaman 6. di halaman 36 itu mubtada satu lafat, kemudian ada juga mubtada yang dua lafat. Kalau khobar, di sampingnya itu kan ada khobar, betul? Ya. Kalau khobar, dilihat di situ ada tiga jenis khobar itu. Satu lafat, dua unsur kalam, tiga jumlah. Ini bedanya kalau antara mubtada dan khobar. Kalau mubtada, lafat dengan unsur Khobar. kalam. Maksud saya jenis kategorinya. Hmm. Kalau khobar ada tiga kategori. Ada lafat, maksudnya lafat itu lafat tunggal. Unsur kalam juga jumlah. Maksudnya jumlah itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah mubtadaiyah, tapi kedudukannya dia khobar. Gitu. Dia mubtada khobar, dia jumlah fi'liyah fi'il, fa'il, maf'ul, tapi kedudukannya khobar. Nah, di sini yang disebut tartib kalam itu. Gitu. Jadi kalau mubtada nggak ada berupa jumlah itu. Mubtada nggak ada berupa jumlah. Yang ada lafat dengan unsur kalam. Tapi kalau khobar bisa lafat, bisa unsur kalam, bisa jumlah. Supaya kakak itu dapat langsung konkret contohnya, kita kembali kepada halaman 6 di buku ungu. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu adalah mubtada berupa apa, Kak? Isim. Bisa isim al-ma'rifat, betul? Ya, Ya. Kenapa isim al-ma'rifat? ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Jadi di dalam buku dalam buku hijau tadi kan apa itu al-ma'rifat kan? Ada al-ma'rifat kan? Lafaz al-ma'rifat. Ada. Nah, mirrobika khobar. Lihat, mirrobika khobar berupa apa ini? Berupa Majrur. unsur kalam. Berupa unsur Majrur. kalam. Kalam. Satu. Jar Berupa majrur. unsur kalam mirrobi. Caranya gitu. Bijari. Robi, unsur kalam jar majrur. Ya kan? Berupa mirrobi, unsur kalam jar majrur. Majrurnya robi. Ya kan? Robi ya. Majrurnya robika. Majrurnya robika. Lalu apa majrurnya robika? Adalah mudhof mudhof ilaih, Mudof ileh. nakiro, Nakiro domir. domir. Jadi yang kita identifikasi itu barangnya, artinya mirrobi. Dari dia terdiri dari dua unsur kalam, Unsur kalam. mirrobi dan robika. Robika. Kenapa sebelum tarkib kita belajar unsur kalam, ya kan? Itu karena ini, gitu. Karena Iya. ini, kalau kita nggak paham unsur kalam, Belajar kita unsur nggak kalam. bisa menguraikan ini, gitu. Makanya praktek unsur kalam kemarin itu berulang-ulang. Al-haqqu mubtada, gitu kan? Tapi kalau caranya mentakib pertamanya gini, al-haqqu mir rabbika, jumlah mubtadaiyah. Al-haqqu mir rabbika, jumlah mubtadaiyah. Mubtada iya. Al-haqqu mubtada berupa isim al-ma'rifat. Isim al-ma'rifat. Mir rabbika khobar, disebutkan dulu. Mir rabbika khobar. Khobar. Berupa mir rabbi, Unsur kalam mir robi unsur dan kalam jar robika. majrur. Jar majrur dan Majrurnya robi. rabbika, unsur kalam, Mudhof ilaih. mudhof ilaih, Dan majrur. nakiroh, domir. Domir. Nah, begitu.
Eh, Itu kok mirobikanya khobar, Kair. ya Kak, gimana Kak? Ya khobar dari Mirobika jumlah. khobar. Ya, Oh, khobar mir jumlah. robika khobar. Itu Mir robika terdiri khobar dari artinya gini Kak, kita perlu sebutkan lengkap dulu. Mir robika khobar itu kan lengkap. Jadi kita nggak pecah-pecah mir robi, nggak gitu. Mir robika khobar memang mir robika itu semuanya dua unsur kalam itu khobar. Kedudukannya di lafadz ini gitu. Khobar itu menerangkan mubtada. Apa yang diterangkan? Khobar itu kan Al-haqqu. khobar ya. Khobar itu kan berita. Al-haqqu. Menerangkan al-haqqu. Jadi kalau dimanapun berada Allah menyatakan al-haqqu itu mir rabbika. Ya. Kebenaran itu mir rabbika. Jadi apa itu mir rabbika? Artinya gini, nggak ada al-haqqu di luar dari Allah itu nggak ada begitu maksudnya. Kebenaran itu hanya dari Allah. Ya Allah. Kalau Al-Quran itu dari Allah, pasti itu hak semua gitu maksudnya. Benar kan? Tidak ada Logikanya keraguan. begitu kan? La raiba fihi. Al-haqqu mirrobika khobar. Khobar menerangkan al-haqqu, menerangkan mubtada. Apa yang diterangkan? Yang diterangkan itu adalah dalam ayat ini yang diterangkan itu al-haqqu itu mirrobika. Gitu. Dalam ayat ini. Yang diterangkan itu mirrobika. Jadi mirrobika itu tugasnya menerangkan al-haqqu. Sekarang apa hubungannya dengan terjemahan? Terjemahannya kalau namanya mubtada itu adalah subjek yang perlu dijelaskan. Tapi kalau mirrobika khobar dia yang menjelaskan. Itu Menjelaskan. aja, nggak ada yang aneh-aneh, yang lain-lain, nggak ada yang susah-susah di dalam tamyiz. Jadi mirrobika khobar. Kenapa khobar? Karena dia menerangkan Dia al-haqqu. menjelaskan. Hanya menjelaskan al-haqqu aja. Jadi al-haqqu itu mirrobika gitu. Jadi apa yang dimaksud itu ya? Nah sekarang kenapa saya memulainya contoh ini dengan al-ma'rifat? Karena tadi di buku hijau tadi urutannya Pertama, itu al-ma'rifat dulu gitu. ya. Ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau di dalam tarkib memang harusnya satu ayat itu lengkap. Tapi saya ingin kenalin dulu yang pokok dulu, ya kan? Soalnya saya ingin melompat nanti kepada jumlah fi'liyah. Karena setiap ayat itu ada fi'ilnya, ada isimnya. Jadi kalau nanti kakak akan meneruskan al-haqqu mir rabbika fala takunanna. Nah, takunanna itu sudah ada fi'il di situ, ya kan? Jadi kalau mau melihat contoh satu ayat, kakak harus kenal dulu jumlah mubtadaiyah dan jumlah fi'liyah, Fi'liyah. gitu maksudnya. Jadi sekarang saya batasi dulu, coba yang Kak Purnamawati Syam, bawahnya ya Al-Baqarah, Ayat 197. ya. 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun Uti lagi belajar. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihin al-hajj fala rafasa wala Hajja. Hajja. faman farada fihin al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Jadi di sini al-hajju ashhurum ma'lumatun jumlah mubtadaiyah gitu. Ya, al-hajju ashhurum Al-hajju ma'lumatun. Al-hajju mubtada,
Nah, betul. Ashhur Asyhurun maklumatun ma'lumatun khobar. berupa Tapi apa? dia sifat mausuf ya. Ya sifat mausuf. Mausuf Itu sifat. mausuf sifat. Ya, mausufnya mana? Asyurum. Ashurun sifatnya Ya. Maklumatun. maklumatun. Nah, jadi di sini kan dari segi dua contoh itu, memang ini contoh untuk memperjelas mubtada yang satu, Kak, satu lafadz, ya kan? Sedangkan khobar kan bisa terdiri dari dua Dua. lafadz kan? Oke. Ya. Jadi apa itu? Jelas ya, Pada jelas bahwa kenapa ini jumlah mubtadaiyah diawali isim. Isim. Definisi mubtada Ma'rifah. adalah isim di awal jumlah. Al-hajju isim, maka dia mubtada. Al-haqqu isim. Hmm. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah 15. Mbak Rifki. Mbak Rifki, mic-nya dibuka dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Sadaqallahul alim. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Jumlah mubtadaiyah. Allahu apa Mbak Rifki? مبتدأ Allahu mubtada berupa Isim. berupa isim Alam. ya di sini Isim berupa al-marifat. isim Alam. alam. Nama, Isim alam. Oh ya, isim alam. isim nama. Yastahzi'u bihim khobar khobar berupa Jumlah fi'liyah. fi'liyah ya berupa jumlah fi'liyah fi'liyah. Berupa apa itu jumlah yastahzi'u bihim khobar berupa apa? Berupa fi'il mudhari gitu. ya yastahzi'u Ya, bukan bikinnya berupa jumlah. Karena kalau berupa jumlah dia di awal kalimat disebutnya. Karena ini dia khobar, dia disebutnya berupa apa? Berupa fi'il Fi'il mudhari. mudhari. ya Domirnya mudhari apa yastazi'u? huwa Domirnya huwa. ya Yastahzi'u kalau ditanya lanjutannya, yastahzi'u itu sulasi mujarot apa mazid? Sulasi Majid. mujarrad. Ya, Majid. Sulasi Majid. Majid. Ada tambahan. Istahada Sulasi yastahidu. Sulasi Majid. sulasi Ifta'ala mazid. yaftailu. Ifta'ala yafta'ilu. Yaftailu. Ya, istaf'ala Istaf'ala yastafilu. yastafilu. Berarti dia sulasi mazid nomor Majid. satu 5 apa 6? nomornya lupa. Nomornya Nomor lupa. Nomor lupa. Nomor lupa. Maksudnya begini, Kak. Karena fi'il itu dirujuknya kepada sulasi mujarot dan mazid, maka di dalam tarkib selalu ditanya gitu. Kolom bisa ditanya kolom. Iya, maksudnya menyebutkannya itu sulasi mujarot apa mazid. Soalnya apa? Soalnya artinya beda gitu. Yastazi'u dengan haza'a, ya kan itu beda. Makanya kenapa ditanya sulasi mujarot apa mazid gitu. Artinya kalau sulasi mujarot itu dia kalau namanya fi'il itu bisa lazim, bisa mutaati. Tapi kalau sulasi mazid pasti mutaati. Nah sekarang Allahu yastahzi'u bihim. Bihim maf'ul bi.
Jadi kan tiga kan, apa itu? Kalau itu fiil kan, kalau fiil. Makanya ini nanti sebentar saja di jumlah mubtadaiyah satu lagi dulu. eh Coba Kak mana tadi? Kayaknya tadi ada Kak Tati Hartimah ya, ada ya? Ada pindah ke ini Kak Air karena bermasalah laptopnya. Oh, oke, bisa dibaca nggak Al-Baqarah 268 halaman 7? Halaman 7 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaiton ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfirah. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Di sini Asyaiton isim ya, ya, mubtada. asyaitonu ya'idukumul faqro. Bacanya begitu dulu. Iya, Asyaitonu ya'idukumul faqro, jumlah apa? jumlah Mubtada. mubtada iya. Jumlah mubtadaiyah. Asyaitonu mubtada, betul? Iya, betul. Berupa apa? Berupa isim. Berupa isim nama, betul? Iya, isim nama Oke, kan syaiton. ya'idukumul faqro, khobar. Fiil. Ya, Khobar ini. disebutnya kedudukan, Kak. Jadi Iya, kalau khobar. di dalam tarkib, kita langsung kepada kedudukan. Iya, Asyaitonu mubtada itu kedudukan, ya kan? iya. Ya'idukumul Ya'idukum khobar. faqro, khobar, itu kedudukan. Berupa Iya, apa? Berupa berupa fi'il. fiil. Iya. Iya, Fi'il apa? fiil Mudore. fiil Mudore. mudore. Fi'il mudhari', domirnya apa? Wa Domirnya Antum. huwa. Antum. Domirnya Kum. huwa. Kemudian kum, Oh, ya'idukum. aful. Kum ini juga maf'ul domir. bi. Fakro, Maf'ul maf'ul bi fakra. juga. Maaf, mati lampu tadi. Oh, pantesan ke klip-klip gelap. Kelempar. Jadi itu adalah asyaitonu ya'idukumul fakro. Oke, jadi sekarang yang namanya fi'il itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul bi. Maf'ul bi. Hal. Jadi ya'idukum itu fi'il, fa'il, maf'ul Dan bi, maf'ul betul? bi. Iya. Iya, Itu betul. Ada dalam 3 satu titik. lafadz ya'idukum, ya kan? Iya, iya. Fakro juga maf'ul bi. Sekarang kalau Maf'ul bi. ditanya kenapa fakro itu maf'ul bi? Apa jawabnya? Karena nasob. Yang Karena di nasob. Gampang kan? Karena nasob. Karena nasob. Nah, jadi sekarang kalau saya itu sebenarnya apakah saya yang mengenalkan dulu ke jumlah fi'liyah atau kakak sudah kenal ya? Loh, Jumlah Kalau fi'liyah kakak kan sudah dulu kenal, sebenarnya saya ingin di dalam apa ini? Di dalam mentarkib contoh Pak, HP si sekarang Odi ini, di mana ya? Besok dia mulus. contoh lengkap tarkib satu ayat. Kalau tadi kan dipenggal kepalanya aja, ya kan? Iya, iya. Iya. Kalau menjadi satu ayat, kakak mau bersedia? Boleh. Coba boleh. Oh ya, Coba. Kan nanti kalau salah ada yang ngasih tahu. ya, oke. Tapi kalau yang Al-Baqarah 147 itu soalnya ada sedikit penjelasan. Sekarang kita kembali kepada 197 ya, sapi lengkap ya, Iya. ya kan? Tadi Ya, kan Haji Asyur tadi kan di awal itu kan mengenalkan jumlah mubtadaiyah kan. Iya. Sekarang kan satu ayat lengkap ya, tapi tidak di 147 tapi 197.
Al-hajju. Asyurum. Di situ al-hajju asyurum ma'lumatun. Setelah itu ada fa, betul? Faman. Ya. Paman Paman farodoh. farodo. Faman farodo fihinnal hajjam. Nah, di sini paman man itu mubtada, Kak. Mannya mubtada. Iya, man itu mubtada. Berupa apa? Berupa ismu syarti, berupa isim Musarti. syarat. Kolom 10. Hmm. Farodo khobar. Hmm. Farodo khobar. Fihinnal hajja itu adalah hal. Itu yang saya bilang tadi itu. Jumlah Yang mubtada hal itu yang mubtada fihinna. khobar hal. Hal itu apa? Hal itu menerangkan. Fihinnal hajja itu adalah menerangkan. Menerangkan apa? Pamang farodo fihinnal hajja. Fihinnal hajja itu adalah menerangkan apa itu man farodo. Barang siapa yang wajib di dalamnya haji. Hal itu hurufnya H besar, H kecil. Cair. Kenapa, Kak? Kecil. Hal H, itu. H H bukan H. besar, H kecil. Tulisannya apa? Bagaimana, Kak? Hal ya. Hal kalau Keadaan. hal itu kalau di dalam tulisan bahasa Indonesia itu H A A L. Hal. Kalau Ya, di H-nya dalam H kecil. bahasa Arab itu H, K-nya ada alifnya. Ah, Hmm. ah. Yes. Kemudian Oke. H, alif, dan lam. 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 H-nya H Hal. besar, H kecil. H kecil. Ya. Gini, H, kalau bukan dalam H. bahasa H. Arab kan nggak ada kecil, H. nggak ada besar kan, Kak? Iya. H. Ada. Yang H yang pakai tak marbuto atau H Makhoriju yang huruf. biasa? Oh, pakai tak marbuto. Bukan, kalau H besar itu kan H-nya, bisa jadi tak marbuto. Nah, buntelan gitu, buntelan. Oh, Yang pakai bulat, hal H yang yang bulat. itu loh. Makhoriju huruf kan beda H dengan H. Ya, jim H ha dengan itu loh, jim ha. H. Oh, berarti H Ya, kecil. ha. Bukan Kecil. yang ha. Berarti H Oh, itu kecil. maksudnya. Ya, H tipis ya. Ya, ha. Ya, ha. Hal. H. Ini H bukan H. Ya, itu ha ya, bukan bukan ya benar. Jadi apa itu? Hampir di setiap ayat itu ada hal dia, Kak. Setelah apa itu mubtada, khobar, hal, fi'il, fa'il, maf'ul bih, hal. Kalau fa-nya itu apa, Cair? Syarat. Syarat. Fa-nya syarat. Tanda syarat. Benar. In Yang mana, Kak? Paman. Faman. Faman. Faman itu syarat. Oh iya, Itu jadi faman. Man itu mubtada berupa isim syarat. Syarat. Betul. Oh, Itu jadi fa-nya satu maksudnya tambah huruf apa gitu loh maksudnya. Oh, huruf man itu Bukan huruf Bukan kolom mannya, Kair. Fa. Fa-nya, Fa. Tair. Di depannya. Fa. huruf kolom 10. Fa berarti huruf. Fa-nya itu adalah huruf. Dia itu atofah. Atof. atofah. Fa itu fa atof, saudaranya wawu. Wawu Dia kan atofah mana atofah. itu? Wow, atop. Sambung, Wawu penyambung. atof. Penyambung. Kolom 10. Bukan, kalau wawu atof itu kolom 13. Kolom 13 Bukan ya. wow, ini kan fa, bukan wow. Fa. Fa, Iya, iya. begini. Kata sambung. Kakak lihat. Itu teman-temannya. Ataf. Kolom 13. Buku Wah. hijau dari belakang, halaman 2 dari belakang. Buku hijau. Buku hijau dari belakang halaman 2.
Al-Atof, kolom 13. Ya, kolom 13 Al-Atof. Itu kan ada wa, ada au, ada fa, ada ada amma, ada summa, ada bal, ada hatta, ada lakin. Semuanya itu atofah. Namanya atofah. Oh. Semuanya itu atofah. Tadi kan yang ditanya Fa. fa. Ya. Fa Fa atof ya. itu fa atof gitu. Iya, iya. Oke Kita ya, tuh di sini. ngomongnya atof atau kita tuh ngomongnya atof apa atofah? Oh, begitu. Apa itu? Kalau wau atau fa, Kalau kalau di fa apa? Saya memang kadang-kadang membacanya atof atau atofah. Sama aja, Kair. Sama Sama aja. aja ya. Iya, sama aja. Atof atau atofah sama. Kalau di dalam kolom 13 bunyinya al-atfu. Beda lagi ya. Ya. Bukan atof juga, Al-atfu. al-atfu. Itu Atof. artinya kata sambung gitu kan. Sambung. Ya. Kata sambung dari dua kata. Wa dan au. Wa au fa am. Paman. Aman. Fa adalah atofah. Atof. Man. Mubtada. Mubtada. Kalau dibaca jumlahnya man farodo fihinal hajja, jumlah mubtada iya, man mubtada, Farodo khobar. farodo Iya. farodo fihinal hajja khobar. Oh, Farodo khobar berupa fi'il madi domir huwa. Fihinal haja hal. Fihinal hajja hal. Jadi hal itu sebenarnya gampang Penjelas, keterangan. penjelas. Keterangan. Terangan. Kemudian ada fa lagi nih, ada fa lagi. Fala. Fa atof lagi. Fala rofasa. Lah. Atofah, rofasa, Lanahi ya. fi'il. Maka janganlah. Rofas. Lanahi. Ya. Fa, Sob, lana sob kan. fala Lanahi. rofasa. Janganlah, tidaklah. Lanahi. Janganlah. Janganlah rofas. Ya, Iya, bukan janganlah kali. Kalau janganlah mah mesti sukun kan? Begitu ya. Jangan. Mungkin inilah tidak ya. Tidak, Nova. Tapi Tidak. Tidak ya. Lana Tapi jangan ya. fala rofasa. Lana soba ya. Lana Nah, soba. itu kali. lanya Tidak. itu lana soba, bener Kak, lana Iya, lana soba. soba. Kalau janganlah latas zoom. Kalau janganlah lata jezum, kalau ini la rofasa itu lana soba. Jadi dia itu lanafi, lanafi la tidak, Lah tidak. tidak rofasa, tidak fusuko, tidak jidala. Jidala. Di sini ada wa, wawunya wawu atof. Atof. Wawu yang wala jidala juga wawu atof. Semuanya la itu lana soba semua. Lana soba. Nah, sekarang sebenarnya, nah ini la rofasa itu, lana soba itu, sebenarnya dia fungsinya kayak inna. Sungguh. Ya, maksudnya bukan Inna. dari artinya, tapi dari segi fungsinya. La rofasa, kenapa rofasa itu dia dinasob oleh la. Jadi, fala rofasa itu rofasa menjadi isimnya la. Nah, ini saya kenalkan karena ini udah jumlah mubtadaiyah itu. Kalau itu la itu la berfungsi seperti inna. Inna itu nasoba rofa'u kan? Iya. Iya. Menasobkan Mubtada, isim, Mubtada, isim, ya, isim, merupakan menasobkan isim, merupakan khobar. khobar. Khobar.
Jadi di sini fil haji itu adalah khobar. Hanya terdiri dari jumlah. Khobar Dari dari unsur khobar kalam. dari la. Fil haji itu khobar dari la. Jadi ini isimnya lain itu 3. La rofasa, la fusuko, la jidala. Ya kan? Khobarnya 1. Fil haji. Sekarang coba dari segi makna. Nah, maka selalu ketika kita mulai tarkib, langsung kita ke makna. Karena apa? Antara tarkib dengan makna itu erat kaitannya. Kita fala rofasa. Hilang Kak Ir suaranya. Ya, Putus Kak Ir. jadi Kirain putus. salafusukola jidala fil hajj. Jadi khobarnya cuma 1, tapi isimnya 3. Ya, benar kan? Jadi ini kalau kita mengetahui struktur kalimat, kita menerjemahkannya gampang, gitu. Ya kan? Jadi wala, fala, apa itu? Tofa. Fala rofasa, fala wala pusuko, wala jidala. Nah sekarang saya ingin kasih tahu kepada kakak yang namanya atofah. Yang namanya atof, yang ditanya Kak Purnamawati Sam itu. Rofasa kemudian ada wala pusuko. Kan itu wawunya atof, betul? Iya, betul. Kalau atofah itu i'rabnya sama dengan yang diikuti. Yang diikuti mana? Maka disebut Alat wala rofasa. pusuko wawu atof. Pusuko maksud ke rofasa gitu. Pusuko maktuf ke rofasa. Oh, maktuf namanya. Maktub istilahnya, maktubun itu disambungkan ke, dihubungkan ke, disambung ke, itu namanya maktub. Maktub ke Iya. rofasa. Rofasa. Karena rofasa itu nasob, maka Pusuko nasab. juga nasob. Itu rahasia dari atopah itu gitu. Dia kalau diikuti yang mana yang diikuti? Kalau yang diikuti Rofasa. nasob, dia ikut nasob. Diikutinya jar, ikut Suko. jar. Jidala. Itu rumusnya atof. Kair, Wala Kair. jidala, ya. Halo Kair. Sebenarnya itu kalau kita mengarang bebas, kalau itu adalah sebagai wawu atop, sebenarnya fala rofasa wafusuko wajidala gitu mungkin ya. Oh Bisa. iya, betul. Iya, betul. Bisa. Ya, benar begitu. Jadi lanya 1 aja boleh. Kalau Iya, atop. benar. Nah, kalau Tapi ini sekarang, kan bukan karangan bebas. nah, kalau Jadi tak boleh. kalau sekarang itu sudah apa itu dekat-dekat ke tafsir. Kenapa dipakai la-nya itu sampai 3? Lengkap. Nah, itu ada Penekanan. Taukid, itu. namanya taukid. Iya, maksud saja itu karena ada maksudnya gitu, nggak sekedar memang boleh lah Nggak sekedar ormas pemborosan. ya, karena benar-benar lah, Benar-benar dilarang. benar-benar dilarang. Sampai Allah ulang laknya. Dilarang rofas. Dilarang Makanya di dalam cerita haji nggak pernah ada orang bertengkar itu. Jidala itu benar-benar dilarang. Nggak pernah cerita haji itu orang berantem itu. Tapi di sana banyak yang berantem Kak Ir. Batal hajinya. Makanya kalau yang berantem itu Dilarang, tapi banyak yang berantem. dia belum membaca ayat ini. Iya. Dia nggak lulus ujiannya. Orang nggak paham kan membaca mungkin Bisa sudah, nggak tapi paham. nggak paham. Iya, baca tapi nggak paham bisa. Oke, jadi al-hajju ashuru maklumatun sampai kepada fil haji itu berapa jumlah? Berapa kalimat? Berapa kalam? 3. 3. 1,
Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya, al-hajju asyhuru maklumatun Satu. satu. Faman Man farada farada fihinnal fihinna hajj. Man farodo fihinna. Dua, al-hajj. faman farada fihinnal hajja. Dua. Ya. Tiga. Fala Wala rofasa Wala wala fata fusuqa wala jidala fil fusuqa hajji. wala Jidala wala fil jidala hajji. fil haji. Pertanyaan yang kedua, ini tiga-tiganya ada jumlah mubtadaiyah apa ada jumlah fi'liyah? Ada Ada jumlah Iya, mubtadaiyah, ada jumlah ismiyah. Apa, Kak? ada fi'liyah, Ada ada ismiyah. mubtadaiyah, ada ismiyah. Ada jumlah mubtadaiyah, ada jumlah fi'liyah, benar? Iya. Saya Iya. tanya, mana jumlah fi'liyahnya? Farodo. Marodo, Farodo. Jadi rofasa. kakak itu kan faman farodo fihinnal hajjah, ya kan? Kalau namanya jumlah itu fi'il, fa'il, maf'ul Maf'ul. bih. Ini nggak ada. Sekarang dia itu farodo itu Fi'il, dia fa'il. adalah khobar dari Khobar. man. Khobar dari man. Khobar Khobar dari dari man. fi'il Ya, madhi. karena khobar dari man, maka sebenarnya tiga-tiganya ini jumlah mubtadaiyah. Gitu. Itu walaupun di dalamnya ada fi'il. Ada fi'il. Fi'il. Oh, gitu. Oke Kalau deh. nggak ada Gitu, Kak. maf'ul bihnya, harus ada maf'ul bih baru dibilang fi'liyah. Jadi gini, dia kan farodo fihinnal hajja itu, dia ada fi'il, ada fa'il, Nggak ada maf'ul bih. Ada Hajja itu hal. maf'ul bih. Ada fihinna, itu kan dia adalah hal. Hal. Hajja itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Dia ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul Putus-putus, Kak Ir. Tapi Ada man. Kak Ir nggak ada suaranya. kedudukannya khobar. Oh. Khobar dari Iya. man. Kedudukannya khobar, makanya itu di situ memang dia jumlahnya fi'liyah lengkap, Kak. Ya kan? Dia itu farodo fihinal hajjah, farodo makanya saya bilang tidak bisa disebut jumlah. Farodo fihinal hajjah khobar. Berupa apa? Bukan berupa jumlah. Gitu. Berupa fi'il. Berupa fi'il madhi, domirnya huwa, fihin nakal, hajjah maf'ul bih. Sebagai jumlah lengkap dia. Tapi nggak boleh disebut jumlah. Kenapa? Karena khobar. Karena kedudukan dia bukan jumlah. Kedudukan dia khobar itu bagian dari jumlah. Gitu. Jangan Ya cerita. kan? Kedudukan dia itu bukan jumlah. Memang kalau jumlah itu apa? Kalau jumlah itu adalah dia itu berdiri sendiri dari depan. Awalnya ya. Artinya kalau jumlah dia enggak, kedudukannya bukan khobar. Ya kan? Tapi memang jumlah gitu. Tapi di sini memang fi'il apa itu fi'il madhi. Kenapa nggak bisa disebut jumlah? Karena dia khobar. Kalau dia khobar itu bukan jumlah fi'il madhi. Man, mubtada berupa isim asyartu. Farodo fihinal hajjah khobar. Berupa fi'il madhi, domirnya huwa fihin nakal al hajjah Hal. Maf'ul bih. Ya. Fala rofasa bala pusuko wala jidala fil haji jumlah mubtadaiyah. Fanya fa'atof. La adalah la naka. Kalau di sini disebutkan la yang seperti ini, la yang punya isim dan punya khobar itu disebut la nafilil Nakiroh. jinsi. La nafilil jinsi. La nafi lil Jenis. La nafilil jinsi. Jenis.
lanafil lil jinsi. Jadi bukan Oke. lana soba tadi, bukan ya? Iya, lana soba, Kak. Tapi Oh, betul gini, lana soba. maksudnya, oke, saya ingin tunjukkan apa bedanya lana soba dengan lana filil jinsi itu. Kakak buka halaman 5 dari depan buku hijau ini. Lana pilil jinsi. Itu namanya babul harfi, betul? Babul harfi ya. Oke, babul harfi. Kakak sekarang lihat kolom itu yang paling kanan sendiri itu ada 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Betul? Ya. Di bawah Bajan, sendiri, Mudhof, Enafabel. di bawah sendiri, Kak Asmida lihat. Di bawah sendiri itu ada kolom di bawahnya yang diarsir. Iya. Apa di situ? Awamil ismi. Ya, awamilul ismi. Apa Awamilul artinya? ismi. Awamilul ismi itu artinya awamil satu isim. Oh. Awamilul ismi, awamil satu isim. Itu 1, 2, 3, yaitu bijari, ya nasobalil mudhof, ila nasobalil mustasna. Tiga-tiganya itu awamil satu isim. Kemudian bergeser ke sebelah kanannya itu ada 3 juga. Kolom 4, kolom 5, kolom 6. Kolom 4 itu lana soba linakiroh. Tolong diganti. Kok itu ila? Ya. Ila La. nasab lil Enggak, mustasna. la. Yang mana? Jadi yang Kolom lana 4, soba. lana soba. Oh, lana soba linakiroh ya. Lana Ya. soba linakiroh. Yang atas ya. Linakirohnya dicoret. Salah. Diganti menjadi la Nafi. nasoba rofa'u. La nasoba. Lana soba rofa'u. Ya. Rofa'u. La nasoba rofa'u dalam kurung lalil jinsi. La apa, Ustaz? Lalil jinsi. Jinsi. Ya, jinsi itu jenis. Jadi jinsi jim, non, sin. Jinsi. La nasoba rofa'u dalam kurung la lil jinsi. Kenapa? Karena coba lihat 4, 5, 5 itu inna nasoba rofa'u, betul? Ya. Kina anak anak 6 lain itu kina karena rofa'u nasoba, betul? Ya. Kemudian lihat yang di bawah sendiri, di bawahnya arsir, apa bunyinya? Awamilul jumlah. Awamilul jumlah mubtadaiyah. Ya, awamilul jumlah mubtadaiyah artinya awamil 2 isim gitu. Ya, awamilul itu Dia mempengaruhi 2 isim. 2 isim, 1 di nasab, 2 di rofa. Rofa. Ya kan, betul kan? Ina wahwatu dan kana. Iya, inna nasoba rofa'u dan Kana kana rofa rofa'u nasoba. Jadi dia ditambah la nasoba rofa'u gitu. Lalil jinsi. Oke ya, jadi artinya apa? Artinya la yang kita baca la rofasal wala fusuko wala jidala itu di sini dia masuknya di sini. Maksudnya dia sebenarnya la nasoba rofa'u seperti fungsinya inna gitu. Di dalam buku ini sudah begini, tapi judulnya masih tetap lana soba. Lana soba linakiroh aja. Padahal fungsinya udah bergeser.
Karena soba rofa'u. Nah, nasoba rofa'u dia udah kategorikan ya 4, 5, 6 itu udah jumlah awamil jumlah ya kan? Ismi. Oke, jadi itu saya sudah menjelaskan tentang la rofasa, la fusuko, la jidala. Dia adalah apa itu? Isimnya la. Jadi Kak, kalau disebut itu isimnya inna, isimnya kana, isimnya Nah, la itu nggak nah, bisa disebut mubtada. tapi jumlah. Kenapa nggak disebut mubtada? Mubtada itu di awal jumlah. Di awal jumlah. Belum Iya. ada isim. Sedangkan kalau ini ada inna, ada kana, ada la itu nggak di awal jumlah. Maka dari isimnya. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kedua, mubtada itu rofa. Kan tadi dibilang, mubtada, Ya. rofa, khobar, rofa, fa'il, rofa. Nah, sekarang kalau la jidala itu kan nasob. Ya kan? Nasob nggak bisa disebut mubtada. Gitu. Dia bisanya disebut isim. Isim. Maka la jidala itu adalah jidala isimnya la. Karena nggak rofa. Al-haqqu mir rabbika al-haqqu rafa mubtada ya kan al-hajju rafa mubtada tapi kalau la jidala nah jidala nggak bisa disebut ya mubtada Berarti isim lah ya. tapi isimnya la kalau isimnya la itu boleh nasob karena dia dipengaruhi oleh la kayak isimnya inna juga nasob isimnya kana rofa karena rofa unasoba gitu. Baik, saya kira ini sudah tuntas pembahasan Al-Baqarah 197. Kalau masih ada yang ditanyakan, saya sangat menunggu kalau. Ya, Kak Ir. Ya, Kak Ir. ya, Jadi saya baru memahami kenapa Kak Ir itu tadi memberikan istilahnya itu apa namanya dua bagian itu mubtadaiyah dan fi'liyah ya, ya tadi betul. bukan ismiyah dan fi'liyah. Oh iya betul. Ternyata ada maksud bahwa dia akan dikatakan isim ketika ada huruf sebelumnya yang memerintahkan kepada isim. Betul, Jadi betul, tidak Kak. mubtada lagi gitu ya. Betul. Oke. Yang kedua alasannya namanya mubtada bukan ismiyah. Kalau itu namanya mubtada memang dia ibtidaiyah. Di depan ya. Di depan. Tapi memang ada mubtada yang di tengah itu juga ada. Tapi maksudnya dia nanti setelah sempurna. Nah, di situ. Mubtada muakhor ya? Kenapa? Mubtada muakhor. Oh bukan, kalau mubtada muakhor bukan. Maksud saya tidak semua mubtada itu ada di depan gitu maksud saya. Iya, Tapi kalau isim di depan pasti mubtada gitu. Sekarang coba Kalau Ustaz mubtada harus doma atau kan al-haqqu al-haju itu kan doma. betul. Iya. Mubtada Harus doma cirinya emang. harus doma. Iya, iya betul. Mubtada Harus doma. itu cirinya doma, pasti harus doma. Maksudnya rofa, ya kan? Rofa. Ya, Ya, karena rofa, ya. apa? Karena dia kan nggak dipengaruhi oleh yang lain, nggak ada Iya, awamil kan? karena Sebelumnya kan nggak ada pemula ya. awamil. Awal mula gitu kan. Awal Awal mula, mula. ya itu artinya aslinya isim itu rofa gitu Kak. Rofa. Iya. Khobar juga kalau karena- ini mah asli rofa. Karena nggak ada awamil sebelumnya, kan dia nggak dipengaruhi kan? Iya, Karena iya. nggak dipengaruhi, maka dia rofa itu aslinya isim gitu. Ya benar Kalvia. Al-haqqu, Ya, al-haju, Haju. Allahu, Ya kan syaitonu itu rofa semua. rofa ya. Saya kira 197 udah tuntas ya, udah semua dijelaskan ya. Sekarang Baqarah 15 Siti Barkah belum ada suaranya Kak Siti Barkah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Allahuadzim. Oke, Allahu Allahnya mubtada, Allahu mubtada. yastahzi'u khobar. Jadi gini Kak, Allahu yastahzi'u bihim jumlah Jumlah mubtadaiyah. mubtada Ya ya. kan? Ya. Allahu Allah mubtada mubtada, berupa yastahzi'u Ya taziu bihim khobar fi'il khobar mudhari. ya yastahzi'u bihim khobar 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 fi'il mudhari. fi'il mudhari. dan hal Berupa fi'il mudhari domirnya Huwa huwa bihim hal maf'ul bi. maf'ul bih ya. maf'ul. Oh, maf'ul bih. Ya. Bukan jar ya, bukan jar. Bukan hal. Apa itu? Karena dia sebenarnya kan dia adalah objek kan, objeknya yastahzi'u kan. Ya. Yastahzi'u mengolok-olok. Siapa yang diolok-olok bihim, ya kan? Apa? Dia objek, makanya dia maf'ul bi. Sekarang ada wayamuduhum. Nah, di sini wawunya Oh, itu atof. wawu atofah. Atof. Wawu atofah yamudu maktub ke Yastahzi'u. yastahzi'u. Karena dia maktub ke yastahzi'u Berarti dan dia khobar. Yastahzi'u kedudukannya khobar, Khobar, maka maka dia maktub ke khobar. Maka kedudukan dia menjadi khobar. khobar. Kedudukannya. Jadi khobar mudhari. Jadi berupa fi'il mudhari, kemudian humnya maf'ul bi. Jadi di sini khobarnya ada, kalau ditanya menjadi begini kan, ini berapa jumlah ayat ini? Berapa 1, kalimat? 2, 3. 3. 1, Tiga ya? 2, 3. Yang Dua, kakak tiga. hitung itu satu mana satunya? Allah. Allahu yastahzi'u Tarji'u bihim bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Yang kedua, wa Waya. Yamudduhum. Ayamuduhum fi. ya, Yanihim. fituyanihim. Kemudian yang ketiga, Tuyanihim ya'mahun. ya mahun. Sekarang saya ingin jelaskan namanya yamuduhum, dia atof disambung ke Yastahzi'u. yastahzi'u. Artinya kedudukan dia khobar. Bar. Jadi Allahu yastahzi'u bihim wa yamuduhum satu kalimat, satu kalam. Oh, Allahu mubtada, khobarnya dua. Satu yastahzi'u, Yastahzi'u. dua yamudu. Yamudduhum. berarti Tapi Mas- nggak disebut dua khobar, hanya disebut wawunya atofah, Oh, atof. yamuduhu maktub ke yastahzi'u. Yastahzi'u. Kalau dibilang maktub, maktubnya kemana? Maktubnya ke yastahzi'u. Yastahzi'u kedudukannya apa? Yastahzi'u Khobar. kedudukannya khobar. Maka yamuduhu menjadi khobar. Karena ngikut yastahzi'u gitu. Hair, Jadi bukan maktub lagi. kalau yang dimaksud khobar sani itu ada dua khobar, nggak pakai wawu atop kan, langsung ya. Ya, kalau disebut khobar sani itu nggak ada atofnya, ya kan? Kalau Jadi di sini, kedudukannya dua. kalau di Maktub. sini itu Ada wawu artinya atop, di sambung. sini satu Allah, ya kan? Allah itu di dalam ini kegiatan khobarnya. Khobar itu kan menerangkan yastahzi'u, menerangkan Allah, ya kan? Iya. Yastahzi'u memperolok-olok bihim, memperolok mereka. Maksudnya membalas. Kan itu kenapa Allah itu membalas? Karena kan ada ayat sebelumnya kan. Ayat sebelumnya apa bunyinya, Kak? Coba kita lihat di Al-Quran. Abang pasti minum es tuh.
14-nya ya. Itu kan 14, itu kan ayat 15, sekarang ayat 14-nya gitu kan. Kakak lihat di akhir Walladzina amanu di akhir ayat 14 itu innama nahnu mustahziun. ya betul, innama nahnu mustahziun, nahnu mubtada, mustahziuna khobar. Maka lalu Allah membalas, Allah yastahzi'u gitu. Mana kalau yang ada nggak ada? Allah membalasnya tidak hanya yastahzi'u tapi juga wayamutu. Ini jangan di kasur. Bang, ayo ikut Sini ikut aku yuk. Jangan di Jadi kasur. Allah Papa, itu udah. Oh, itu tuh, Pak. Aduh. yastahzi'u dan yamutu gitu. Dia membiarkan, Memang dia udah nggak bisa. membiarkan. Itu dia udah lemes begitu. Kemudian kalau ya mahun itu memang dia fi'il mudhore, tapi bukan jumlah, tapi dia itu hal. Ya, mahun hal. Jadi bukan jumlah, Jadi hal aja. maksudnya begini Kak, ya mahun kenapa menjadi hal? Karena hal itu bisa berupa jumlah gitu. Hal bisa berupa unsur kalam. Di dalam ayat ini ya mahun itu kita bilang dalam tarkib hal. Berupa apa? Berupa fi'il mudhore. Domirnya apa? Domirnya hum. Ya mahuna kan? Oh iya. Oh iya. Jadi di sini ada berapa jumlah? Ada satu jumlah, Kak. Jumlah mubtadaiyah. Kenapa? Karena diawali isim. Diawali Allahu. Itu yang ya mahun bukan satu jumlah. Kenapa, Kak? Bukan satu jumlah. Satu jumlah. Ya mahun. Pitu yanihim ya mahun satu jumlah bukan? Itu geyanihim ya mahun. Jadi di sini ngitung jumlahnya itu adalah Allahu mubtada yastahzi'u bihim wa yamutuhum fitu geyanihim ya mahun khobar. Gitu. Oh gitu, jadi satu. Ya, dia jadi satu. Kenapa? Karena dia yamutuhum maktub ke yastahzi'u khobar. Ya kan? Iya. Memang berupa kalau faktanya memang jumlah. Tapi karena dia kedudukannya khobar tidak bisa disebut jumlah. Bolehnya disebut adalah fi'il mudhore. Yang mudhore hal. Nah, kemudian ya mahun. Ya mahun itu dia itu kenapa hal? Karena itu dia kan menerangkan saja. Ya mahun itu terombang-ambing ya. Apa artinya ya mahun? Mengetahui. Terombang-ambing. Ya, jadi fituyanihim di dalam keraguannya ya mahun. Terombang-ambing. Jadi mereka itu orang munafik itu. Ini kan menceritakan orang munafik mulai dari ayat 8. Ayat 8 sampai ayat ini itu adalah Ciri-ciri dalam munafik. Al-Baqarah awal ini menerangkan orang munafik. Orang munafik itu penjelasan Allah itu rumit, banyak. Kalau orang kafir cuma ayat 6 dan 7. Ya kan? Ayat 6 dan 7 itu menerangkan orang kafir. Hanya 2 ayat saja cukup. Tapi kalau orang munafik itu mulai ayat 8 sampai kepada ayat 20 itu menerangkan orang munafik semua. 12 ayat. 12 ayat. Masya Allah. Jadi Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum bitughyanihim ya'mahun. Satu kalam, satu jumlah, yaitu mubtada khobar. Tok.
mubtada khobar. Kemudian ya'mahunya hal. Kemudian yastahzi'u dengan yamuddu itu memang dua fiil, tapi di sini kedudukannya khobar. Kalau khobar saja, kalau dia khobar nggak bisa disebut jumlah. Karena dia bagian dari mubtada, Kak. Maksudnya dia menerangkan mubtada gitu. Kalau jumlah itu menerangkan dirinya sendiri, independen dia, merdeka dia. Dia nggak menerangkan siapa-siapa, memang dia adalah mendefinisikan dirinya sendiri, utuh. Tapi kalau khobar itu menerangkan mubtada, menerangkan isim yang belum di depannya gitu. Nah, jadi di sini apa itu Al-Baqarah 15 satu jumlah ya Kak, satu Satu jumlah, jumlah. ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Al-Baqarah 15? Jadi sebenarnya tarkib itu gampang, Kak. Apa gampangnya? Karena kan cuma Allahu yastahzi'u khabar berupa fi'il mudhari'. Domirnya huwa, cuma gitu saja. Tapi inilah yang namanya tarkib. Dia penghantar terjemah. Jadi ini yang dijelaskan yastahzi'u dengan yamudu itu menerangkan Allahu. Jadi terjemahannya Allah yastahzi'u mengolok-olok, membalas mengolok-olok bihim pada mereka, wayamuddu dan membiarkan. Nah, karena mengolok dengan membiarkan itu kan khobar, menerangkan Allahu fi tughyanihim, di dalam keraguannya ya mahun mereka terombang-ambing. Nah, jadi itu ketemu kita di dalam tarkib ini, kalau orang nggak ngerti tarkib, nggak bisa mentarkib, nggak bisa menerjemahkan, kacau terjemahannya gitu. Maka dari itu kita ini awal dari tarkib itu untuk menerjemahkan. Seperti tadi kan, fala rofasa, fala fusuko, bala jidala itu kan satu mubtada. Nah, itu dijelaskan oleh fil hajj. Kan udah dibahas tadi. Sekarang kita membahas yang ketiga, yaitu 268. Kalau nggak ada pertanyaan di di 15, kita ke ayat 268. Tadi udah dibaca. Asyaitonu ya'idukumul fakro wa ya'murukum bil fahsya'i. Sampai di situ berapa jumlah? Dua jumlah, betul? Syaitonu ya'idukumul faqra. Satu apa dua? Satu. Bagaimana penjelasannya? Karena ada wawu atop. Nah, betul, ada wawu atop. Ya. Jadi ya'idukumul fakro, nah, menjanjikan kemiskinan. Setan itu menjanjikan kemiskinan. Kamu jangan sedekah. Nah, masa sedekah sampai 50.000? Jangan, kamu nanti nggak bisa belanja. Itu setan itu. Nah, jadi wayak murukum. Nah, di sini wawu atofah. Jadi yang yak murukum itu masih pekerjaannya setan. Satu yaidukum, dua yak murukum. Ya kan? Jadi syaitonu yaidukumul fakro wa yak murukum bil fasya, itu satu. Ini semuanya khobar syaiton. Ya, nah jadi itu kumul fakro fi'il, itu adalah khobar berupa fi'il apa? Mudhari, domirnya ya'murukum. Domirnya huwa. Domirnya huwa. Kum menjadi apa, kum? Jadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Fakro juga maf'ul bi. Jadi maf'ul bi-nya dua. Wa ya'murukum.
Kumnya juga sama. Dan dia memerintah kalian, ya kan? Memerintah kalian, menyuruh kalian bil fahsya'i, Fasyai. dengan keburukan. Baru Allah satu sendiri. Kenapa, Kak? Allahnya baru dimulai satu lagi. Nah, wallahu Wawunya waw atof kan, waw apa? Tapi ini udah beda mubtadanya, Kak. ya, Allah ini kalau tadi asyaiton ya, mubtadanya. betul itu. Nah, itu yang Wallahu mubtada di tengah itu ya. eh, Tada makfiratu minhu wa fadlu wallahu Fadla. alim. jadi ini adalah apa dia? Dua Beda kalimat. pasal, beda pasal. Betul, beda pasal. Wallahu ya'dukum Yang maghfiratun tadi minhu berbicara wa setan, fadla. yang Wallahu sekarang wasi'un Allah. alim. Ini wallahu wasi'un alim sendiri juga itu. Ya, Menjelaskan kekuasaan Allah. iya betul. Ya. Jadi apa itu beda pasal. Jadi kalau beda pasal sebenarnya boleh disebut dia namanya wawu TB. Apa? Mau istiqnaf. Ya, wawu istiqnaf atau TB. TB itu tanda baca. Tanda baca. Karena beda pasal. Asyaitonu yaitu mulfakro wa ya'murukum bil Bil fahsya. fasya titik. Itu namanya, Kak, itu namanya kalam tam. Kalam tam. Kalam tam itu cukup kalam lengkap. sempurna. Karena ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya syaitonu, khobarnya dua, yaitu kumul fakro wa ya'murukum bil Bil fahsya. fasya. Itu khobarnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan Firatum minhu maghfiratan wa minhu. fadla. Wallahu wasi'un alimun. Jadi ini Ada tiga jumlah, betul ya? Jumlah sempurna. Ya, wallahu mubtada. Ya'idukum maghfiratun khobar. minhu. Maghfiratan Khobar. maf'ul bih dari ya'idukum. Jadi kalau dia maf'ul bih dari ya'idukum berarti bagian dari khobar, Dari betul? khobar. Ya. Ya kan? Karena Ya. kan fi'il, fa'il, maf'ul bih kan Maf'ul satu bih. paket kan? Ya. Oke. Kak Siti Barkah bisa mengikuti kan? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Enggak, soalnya dari sini gelap itu lampunya. Lampu kamar, di luar banyak nyamuk. Di Saya luar banyak nyamuk. saya khawatir ngantuk. Enggak. Di luar Oke. nyamuk. Iya, ini yang nggak hadir ini Kak Yuli nih. Kak Yuli lalu Kak siapa itu? Ida itu lagi ke Lampung dia. Kak Juju? Ini yang Redmi ini siapa sih? Kak Juju ada. Kak Juju ya? ada. Kak Juju ada. Ini yang Redmi itu siapa? Apa Kak Yuli ini? Bukan ya? Musriah mana? Ini kayaknya kamu teriak. Ini Lagi sakit. Kak Musriah agak enak badan Dia dia. minta mustami katanya. Lagi sakit. Iya betul. Jadi caranya mentarkib asyaitonu yaitumul fakro wa ya'murukum bil fahsya jumlah mubtadaiyah. Asyaitonu mubtada. Yaitukumul fakro khobar berupa fi'il mudhari, domirnya huwa, kum maf'ul bih, fakro maf'ul bih. Ya kan bil fahsya'i hal. Karena dia menerangkan aja bil fahsya'i. Bil fahsya'i apa maf'ul bih ya? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dia objek dari ya'murukum ya. Ya. Ya, maaf salah saya. Jadi ya'murukum itu ini ya, yaitu kumul fakro itu maf'ulnya semua dua-duanya maf'ul bihnya dua. Ya'murukum bil fasai kum dan bil fasai maf'ul bih. Kum dengan nafakro maf'ul bih. Oke, wallahu itu kalimat Mubtada. baru, kalam baru.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla adalah satu kalam, satu jumlah. Bagaimana? Wallahu Allahu mubtada ya'idukum maghfiratan Minhu khobar. khobar. Ya'idukum khobar, yaitu berupa Fi'il madi mudhari fi'il mudhari, domirnya huwa. huwa. Sekarang saya mau tanya Kak, kalau yaitu fi'il mudhari domirnya huwa, saya tanya domirnya itu siapa? Allah. Domirnya Allah. Jadi kenapa dia huwa? Karena domirnya Allah. Jadi yaitu domir huwa itu apa hubungannya wallahu dengan yaitu? Maksudnya hubungan gimana? Maksudnya kalau domir huwa itu kan yaf'alu, betul? Ya. Iya. Ya kan? Maka yang dipakai ya itu hubungannya dia pakai ya. Ya-nya itu ya mudhoro'ah, ya goib, kemudian ya mudzakkar. Ya muzakkar. Itu yang saya tanya tadi, apa hubungannya itu. Kenapa dipakai ya itu? Karena ya-nya itu ya mudhoro'ah, ya Mudhoro'ah, goib, ya mudzakkar. mudzakkar. Kenapa ya mudzakkar? Karena Allahu. Allahu, Gitu. ya. Dan ya. Kemudian kalau sekarang ini wallahu wasi'un alim, alimun. Wallahu wasi'un alimun. Nah, kita ketemu sekarang namanya yang khobaroni, dua khobar. Baroni. Wallahu Allah mubtada. Wasi'un alimun disebutnya khobaroni marfu'ani. Khobaroni marfu'ani itu artinya dua-duanya khobar, dua-duanya rofa. Wasi'un rofa, alimun rofa. Khobaroni Jadi marfu'ani. gini Kak, memang kalau di dalam tamyiz wasi'un alimun itu adalah mausuf sifat ya kan? Tapi wasi'un itu dia bukan mausuf. Kalau wasi'un alimun, wasi'un mausuf, alimun sifat. Nah, wasi'un itu bukan mausuf, dia sifat. Gitu. Sifat dua-duanya. Sifatnya Allah, wasi'un, meluaskan. Alimun, Yang mengetahui. Itu dua-duanya itu sifat. Maka disebut khobaroni. Dua-duanya khobar. Marfu'ani, dua-duanya rofa. Ini kalau nggak irob bisa kejebak ini. Iya, betul. Bisa kejebak mausuf sifat gitu. Ustadz, ya kumnya apa Ustadz? Ya itu kumnya itu adalah maf'ul bih. Oh iya. Jadi kenapa maf'ul bih gampang Kak? Cara menandainya dia itu objek, yaitu itu menjanjikan. Allahu yaitu Allah menjanjikan apa? Menjanjikan kum, menjanjikan kepada kalian kum dan menjanjikan makfirotan ampunan. Kalau setan menjanjikan apa? Yaitu kul fakro. Setan menjanjikan kemiskinan, menjanjikan kum kalian untuk kemiskinan. Nah, gitu. Kalau Allah enggak, Allah itu menjanjikan kum pada kalian dan makfirotan gitu. Apa jelas Kak Rosita? Ya, Allah. Alhamdulillah. Sekarang dia itu ada fi'il mudhari dan ada fa'ilnya. Oh betul. Dia idu. Ya, Makanya kum jadi maf'ul bih. Ada mudhari. Gini, setiap fi'il di dalam Al-Quran itu punya fa'il. Ya kan, setiap fi'il punya fa'il. Kalau ini wallahu yaitu kum menjelaskan Allahu.
Iya kan? Allahu menjelaskan Allah, karena yang dijelaskan Allahu pakainya yaitu itu domirnya huwa itu siapa? Allah. Kalau asyaitonu yaitu fakro, yaitu ada domirnya juga. Siapa domirnya? Setan, karena dia Setan. menerangkan asyaitonu. Ya, jadi sama-sama huwa itu ya. Sama-sama huwa, ya betul. Sama-sama huwa. Artinya kalau menerjemahkan itu menjadi gampang. Kalau kakak kenal mana mubtada'nya, khobarnya itu menerangkan mubtada. Gitu doang. Nggak ada yang susah. Jadi yang hidup itu ada dua, Sekarang, yang hidup fi'il sekarang, mudhari ya, ya, yang Ya hidup idu fi'il mudhari. ya, fi'il mudhari kum maf'ul bih. Fa'ilnya maf'ul bih, huwa. ya, kum maf'ul bih. Maf'ul bih. Oh, yang itunya yang fi'il mudhari ya. Sekarang Ya mau idu saya fi'il mudhari dan jelaskan, fa'il, Kak. ya, kenapa kum itu maf'ul bih? Kenapa? Karena yaitu menjanjikan, kum itu objeknya. Siapa yang dijanjikan kum? Kalian. Ya, kalian. Menjanjikan apa? Magfirotan, menjanjikan ampunan. Ya kan? Nah, sekarang kalau itu kan dia mubtada dijelaskan oleh fi'il. Nah, kalau wallahu ya'itukum mubtada dijelaskan fi'il, ya kan? Ya'itukum kan khobar menjelaskan wallahu. Tapi pada lafadz wallahu wasi'un alimun dijelaskan bukan fi'il. Tapi itu Khobarnya khobar. berupa isim. Khobar. Wasi'un itu isim, tapi kedudukannya khobar. Yaitu fi'il, kedudukannya khobar. Sama-sama kedudukannya khobar. Sama-sama khobaroni. menerangkan mubtada. Sama-sama menerangkan mubtada. Wasi'un alimun adalah khobaroni marfu'ani. Jadi dia dua-duanya itu Allah itu meluaskan dan alimun maha mengetahui. Saya kira sudah 3 ayat yang dibahas tuntas malam ini dan itu jelas sekali bahwa gampang tarkib itu, betul? Rumit. Itu kalau belum belajar Kair ya idukum tuh bisanya ya idu fi'il kumnya jadi fa'il. Iya benar, bisa begitu Kak. Iya Ya, benar. tadi kan karena gitu, yang hidup Ya, fi'il benar. mudhari fa'il. Iya. Fa'il juga. Nah, yang masalah memang pada yaitu kan domirnya mustatir. Saya tanya ke Atati Hartimah, apakah maksudnya mustatir? Sembunyi. Ngumpet. Tersembunyi. Oke, artinya ada apa enggak? Ada tapi ngumpet. nggak dicantumkan di situ. Iya, benar. Ada, tapi enggak nampak. Oke. Artinya ada filenya itu ada gitu. Tapi tersembunyi disebut mustatir. Saatnya sekarang kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai tarkib dengan mudah. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari lisan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya kakak semua. Alhamdulillah. Ya, semoga Kair sehat selalu. Terima kasih.